bikin webnya gitu ya. Nah, adalah saya tambahin macam tanda tanya gitu ya. Terus ID sama dengan berapa gitu. Nah, berapa itu maksudnya adalah ID soal multiple choice tersebut gitu. Sehingga ketika kita menampilkan form update soal multiple choice ini, fungsi view data ini sifatnya adalah berdasarkan ID tersebut menampilkan data soal multiple choice-nya gitu ya. Nah, yang dimaksud seperti apa? Seperti teks soal, seperti eh, daftar pilihan jawaban soal tersebut, seperti itu. Maksudnya vparams itu untuk nangkep URL-nya dulu, kasih nih Fatih. Dari URL-nya kita ekstrak ID. Nah, makanya di baris 940 kita ekstrak ID-nya gitu, kasih nih Fatih. Halo? Iya, Pak. Ya, apakah masih bingung? Agak bingung sih, Pak, yang ini masih. Ya, mungkin bahasanya gimana ya? Kalau di PHP natif kemarin itu pakai dollar get, kan ada dollar mas, ada dollar get gitu ya. Iya, Pak. Masih ingat gak kasih nih Fatima? Iya, Pak, masih ingat. Nah, dollar get hanya saja kalau PHP natif kemarin kan baris 939 sampai 940 ini kita bisa pakai dollar get ID gitu ya. Nah, cuman karena sekarang kita pakai JavaScript, butuh dua baris. Baris 939 dan 940. 939 itu buat nangkap URL-nya dulu gitu ya. Dan 940 untuk menangkap salah satu value yang ada di URL tersebut. Value-nya yaitu ID. Gitu ya. ID itu apa sih? ID itu ya ID dari soal multiple choice-nya itu. Apakah masih bingung? Sudah tidak, Pak, paham. Oke, nah makanya view data update soal multiple choice ini sifat fungsinya adalah untuk menampilkan data soal multiple choice. Coba aja scroll ke bawah kasih Fatima. Kita lihat Iya, Pak. pelan-pelan nampilin soal multiple choice. Nah itu ya, nampilin soal, nampilkan pilihan jawaban itu. Seperti itu. Nah, ini mumpung lagi di share screen kan oleh Asini Fatima nih. Itu kan ada fungsi split ya. Yang baris 976 split berdasarkan tanda pagar. Oh, yang ini, Pak. Terus oh iya, itu juga ya 965, 906 gitu ya. 976 dan 979 ya. Itu pakai fungsi split. Nah, ada updatean kode program yang saya share barusan di grup. Itu sekarang sudah tidak pakai lagi split. Oh, iya, Pak. Ya, sekarang udah nggak pakai split, jadi pakai yang namanya JSON. Ya, ini saya ketik dulu ya. JSON. Nah, ya. Nah, bentuk JSON tuh kayak gimana ya nanti ya. Nanti kita bahas ya pelan-pelan aja ya. Bagaimana kasih ini Fatima? Ada yang ingin masih bingung sebelah mana? Silakan dikomunikasikan. Teman yang lain yang lagi online juga. Kalau masih bingung,
silakan dikomunikasikan gitu ya. Ini saya mohon maaf gitu ya, saya pakai HP dan juga minggu lalu itu saya tiba-tiba nggak berikan kuliah Bapak maaf, suaranya karena kurang. halo, halo, apa suara saya jelas? Yang sekarang jelas, Pak. Jelas. Marcel, apa dengar suara saya? Bapak suara Bapak tuh kadang hilang, kadang enggak gitu, Pak. Oke. Tes, apa suara saya jelas? Halo, halo, halo. Putus gitu. Suara saya hilang-hilangan. Hilang-hilangan ya. Sebentar ya, saya coba naik dulu. Just itu yang paling kan internet. Coba coba saya tes lagi. Apakah suara saya jelas? Sudah, Pak, dengar jelas. Jelas ya. Oke. Jadi sebelumnya mohon maaf ya. Minggu lalu itu saya tiba-tiba nggak memberikan kuliah itu karena minggu lalu ayah saya kecelakaan. Jadi ini saya juga masih ngejaga ayah saya gitu ya. Nah ini nih ya, coba saya share screen nih. Ini saya masih di rumah sakit Depok. Di ini saya betul-betul lagi pakai HP gitu ya. Agak susah kalau pakai komputer. Jadi minta tolong teman-teman pakai laptop buat share. Ya Mina, terima kasih. Ya. Nah hari ini ya Marcella, terima kasih. Hari ini sebagaimana tadi sudah saya tuliskan di grup bahwa minggu depan kita sudah pertemuan 15 ya. Berarti yang pertemuan ke-16 itu kita sudah UAS. Nah, bahan UAS tuh apa gitu ya? Bahan UAS sudah aja presentasikan tugas waktu lebaran kemarin ya. Presentasikan itu aja dengan kata-kata ya. Nah, kalau berhalangan hadir, presentasinya direkam dalam bentuk video aja ya, tapi nanti tetap harus ada tanya jawab ya, tanya jawab secara live. Sebentar, saya sambil naik ya. Oh, ada dokter manggil saya gitu. Saya di lantai 2. Nah, standby itu ya di atas. Ada nih, saya biar standby di lantai 3 ya. Ayah saya masuk ICU. Ini nanti kalau manggil-manggil nggak dengar.
Ini saya udah pindah tempat. Tadi kita saya mana? Oh ya, pas yang dipresentasikan tuh apa ya, tugas waktu Lebaran kemarin ya, presentasikan pakai kata-kata sendiri. Nanti tetap harus tanya secara live ya. Presentasinya direkam dalam bentuk video. Berhalangan, tapi tanya jawab tetap kita harus secara live ya. Minimal seminimal-minimalnya satu mahasiswa satu pertanyaan, dan pertanyaannya beda-beda gitu ya. Pertanyaannya harus pertanyaan yang membutuhkan analisa gitu ya. Saya buatkan seperti demikian ya. Jadi pada dua pertemuan yang saya ini, yaitu pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan, apabila masih ada yang belum paham gitu ya, dapat langsung ditanyakan dan kita bahas pada pertemuan yang tersisa ini. Jadi nanti pas tanya jawab dapat jalan dengan baik. Jadi untuk program udah nggak perlu mikir, program saya yang bikin, cuman minus gitu ya. Minusnya di mana? Di custom editor ya. Saya masih belum sempat mengintegrasikan custom editor ke aplikasi USM-nya. Yang saya baru sempat saya baru sempat merubah gitu ya, proses datanya dalam JSON. Terus yang saya baru itu saya membuat ulang ujian, halaman mengerjakan ujiannya saya buat ulang. Jadi di situ saya udah tetapin apa saja yang seharusnya dikerjakan oleh JavaScript, bagian apa saja yang seharusnya dikerjakan oleh Laravel gitu ya. Nanti saya akan jelaskan pada hari ini ya, tambahan pengetahuan aja ya. Terus saya juga ada improve pada input konfigurasi penyajian ujian ya. Nanti improve-nya gimana nanti ya, tunjukkan pada hari ini ya. Ya, kira untuk hari ini seperti demikian ya. Untuk mungkin atau ada yang sudah ya presentasinya, boleh silakan aja. Mungkin Mira atau Marcella. Belum ya? Bisa Pak, saya nggak tahu laptop saya gimana, makanya saya sering ngelihatnya ke harddisk terus Pak. Ya. Ya, jadi ngerjainnya di harddisk. Oke.
soal. Ya, itu dia. Boleh di Nah, ini yang setelah diupdate ya. JSON tuh kayak gimana sih bentuk sintaknya gitu ya. Nah, boleh tolong di scroll ke bawah aja Kak sini Fatima. Bagian JavaScript-nya. Nah, ini dia. View data, list soal. Nah, JSON tuh coba dilihat di 918. Di situ ada saya ketik data tipe JSON. Bedanya itu lalu di baris scroll ke bawah. Nah, di baris 936 itu ya. 936 sampai baris 939. Ya. Nah, dia di situ ada ketik XML HTTP i.id. Di bawahnya ada XML HTTP i.jenis soal. Di bawahnya lagi ada XML HTTPI nama soal. Itu langsung disebutkan nama kolomnya gitu ya. Nah, sekarang coba kasih nih Fatima lihat sebelumnya ke sini Fatima list soal yang sebelum saya rotate di JSON ini. Di CMPP htdocs ya resource admin list soal. Nah, itu dia. Nah, scroll ke bawah kasih yang kelima JavaScript-nya. Nah, itu dia ya. Baris tidak 918 nah ya. Nggak ada tulisan data tipe JSON kan ya. Terus di baris 928 dia pakai fungsi split. Dan ya. 928. Nah, coba scroll ke bawah ke sini Fatima. Nah, di baris 943 itu ya. Juga pakai split gitu. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi pakai split kayak gitu, ya. Terus biar nggak pakai split kayak gitu, pakai JSON. Bentuk JSON kayak gimana? Kayak tadi, sini coba lihat lagi. Nah, itu ya. Jadi nggak terbatas dengan tanda pagar, nggak terbatas lagi dengan tanda tegak lurus, itu ya. Nggak terbatas lagi dengan tanda dengan fungsi split. Ya, itu. Nah, terus perubahannya juga diikuti dengan perubahan di sisi controllernya biar bisa pakai JSON ini controllernya juga harus diubah. Nah, boleh lihat kasih Fatima minta tolong tunjukkan updatean admin controllernya. Ya, di folder app ada di folder app. Iya, Pak. HTTP controllers. Nah, itu dia. Admin controller. Tadi fungsinya apa ya? Nama fungsinya. Boleh lihat lagi ya. View data list soal ya. Iya, Pak. Jadi ya. Coba lihat view data list soal. View data list soal. Itu view underscore list soal. View data
underscore list soal. View data list soal. View data. View data list soal. Gila tuh ujian. Nah itu dia. Di baris berapa tuh? 539. Nah, dia sekarang harus ada baris 554. Kasih simak dari teman-teman yang lainnya ya. Dimasukkan ke dalam array. Hasil arraynya dilempar kembali ke dalam views dalam bentuk JSON pakai baris 560. Yang baris 560 itu nih Fatima, JSON encode array itu JSON encode array buff. Nah, itu sehingga di file views tadi bisa cukup diakses dengan XML http.id, XML http.jenis soal, XML http.soal. Itu ya. Itu guru besar kecilnya harus sama itu ya, yang tadi .id, nama soal, jenis soal, teks soal. Yang diketik di controller harus sama dengan yang diketik di views. Nah, ini kan yang sudah diupdate ya. Kalau sebelumnya pakai tanda pagar, tanda tegak lurus. Coba kita lihat controller yang sebelumnya kasih ini Fatima, boleh kelihatan bedanya. Di HTTP controller, admin controller. Nah, itu view data soal ya, masih sama. Nah itu view data list soal 520. Ya, kita lihat bedanya ya. Yang sebelumnya dia harus pakai titik tanda tegak lurus tuh, yang baris 525. Baris 525. Nah, itu ada tanda tegak lurus kan ya. $respon text titik sama dengan $PID titik tanda tegak lurus titik P jenis soal gitu ya. Coba scroll ke bagian kanan, oh itu dia pagar gitu kan ya, yang ujung paling kanan di baris 525-nya pakai tanda pagar. Nah sekarang kita nggak perlu lagi dengan cara kayak demikian ya. Cara yang terbaru boleh kembali lagi tiba-tiba yang pakai JSON ya. Nah lebih enak dilihat gitu ya bentuk codingnya, nggak ada pagar, nggak ada tanda tegak lurus gitu ya. Itu namanya JSON itu. Nah untuk yang di fitur-fitur lainnya itu saya sudah prosesnya dalam JSON ya.
Jadi bentuk sintaksnya dapat kamu explore sendiri ya untuk yang fitur-fitur lainnya ya. Misalnya input soal itu udah pakai JSON. Tadi kan saya contohin beli soal ya, dalam bentuk JSON datanya. Input soal juga dalam bentuk JSON. Nah, terkait JSON dulu. Terkait JSON ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum. Ayam-ayam baru dikit. Ini saya tulis Yasini Fatimah dulu. Nah, yang tadi ya ingat. Oh ini ya. Controllernya aduh foto deh foto deng nih. Nah itu ya foto. Bagaimana Mira tadi ada pertanyaan Mira? Tadi siapa yang bertanya, Mira atau Marcella? Tidak, Pak. Gimana? Tidak, Pak. Oh, enggak. Jadi itu ya, pemrosesan datanya pakai JSON ya, enggak lagi dipisah pakai tanda tegak lurus, tanda pagar. Ya, selamat datang Adian. Kalau mungkin Adrian ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin ditanyakan, Pak. Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Nah itu tadi kita sudah bahas bentuk JSON
Nah, sekarang tadi ada 2 improvement yang baru sempat saya kerjakan ya. Salah satunya adalah saya buat ulang halaman mengerjakan ujian. Nah, boleh di-screen-kan Kasini Fadima halaman mengerjakan ujiannya. Dia itu ada di folder resource. Boleh minta tolong di updates-nya ya. Folder updates tadi. Nah, Yang baru kan ya, Kak? source, views, non-admin. Yang non-admin. Nah, yang file do ujian. File do ujian. Nah, ini ya, sebelum ini saya share dulu gitu ya. Jadi seperti yang pernah saya komunikasikan, di dalam halaman mengerjakan ujian ini harus ada lebih dari satu fungsi yang berbeda jalan pada saat yang bersamaan. Gitu ya. Istilahnya paralelism. Mungkin waktu kuliah komputer organisasi komputer dan arsitektur dikenalin dengan istilah paralelism atau pipeline gitu ya. Nah, ini contoh di JavaScript-nya kayak gitu ya. Harus ada lebih dari satu fungsi berbeda yang jalan pada saat bersamaan. Fungsinya itu apa aja sih? Ya, fungsi buat hitung sisa waktu ujian gitu kan ya. Kan pengerjaan ujian harus ada timernya gitu ya. Timer mundur, hitung waktu mundur. Itu satu. Terus fungsi satu lagi apa? Yaitu untuk nge-backup jawaban peserta. Gitu ya. Di tiap detik jawaban pesertanya di back gitu. Ya, jadi kalau misalkan internet mati atau listrik mati, jangan sampai peserta mengerjakan dari nol. Gitu ya. Nah, jadi harus ada dua fungsi tersebut gitu. Ya. Nah, karena karakteristiknya demikian, maka pada sebelumnya itu performa halaman websitenya tuh lambat gitu ya. Karena semuanya dikerjakan oleh JavaScript pada yang sebelumnya. Sehingga pada yang baru ini saya pisahkan mana yang seharusnya dikerjakan oleh JavaScript dan mana yang seharusnya tidak dikerjakan oleh JavaScript, alias langsung dikerjakan oleh Laravel-nya gitu ya. Nah, jadi saya mana ya? Mana yang dikerjakan JavaScript, mana yang dikerjakan Laravel ya. Oke. Nah, jadi saya melakukan pemisahan tersebut. Itu. Yang pertama tuh itu. Kalau sebelumnya semuanya dilaksanakan oleh JavaScript. Sekarang dipisah. Mana yang JavaScript, mana yang Laravel. Nah, untuk yang Laravel, yang dikerjakan adalah menampilkan daftar soal ujian. Ya, menampilkan daftar soal ujian langsung dikerjakan Laravel, ya. Tidak dikerjakan JavaScript. Kemudian fungsi backup jawaban peserta. Fungsi backup jawaban peserta itu tidak dilaksanakan backup secara keseluruhan soal. Kalau sebelumnya backup dilaksanakan secara keseluruhan soal sehingga backupnya lambat.
Sekarang backup hanya dilaksanakan pada satu soal saja yang sedang dikerjakan oleh peserta. Misalnya dari 100 soal ujian gitu ya, peserta sedang mengerjakan soal kelima. Nah, maka hanya soal kelima saja yang saat itu di backup gitu ya, yang disimpan hasil backupannya. Nah, dengan logik demikian ya, maka saya buat ulang halaman mengerjakan ujian dan hasilnya seperti yang dapat kalian lihat gitu ya pada file do ujian ini ya. Mungkin kalau lupa yang tadi saya bilang, ini saya tuliskan di grup ya biar nggak lupa. Ya. Nah itu ya sudah saya share di grup yang tadi saya komunikasikan ya. Nah sekarang kita lihat sintaksnya aja. Kita lihat sintaksnya do ujian ini. Boleh minta tolong di scroll ke bawah, kasih nih Fatima. Pelan-pelan. Nah itu pelan-pelan kasih Fatima. Tadi kelewatan. Nah itu ya baris berapa tuh? 287 sampai 303 ya. Itu baris tersebut untuk netapin apakah kita baru mulai mengerjakan atau lanjut mengerjakan. Kalau sebelum penentuan itu dilaksanakan secara JavaScript, tapi ini langsung Laravel-nya gitu ya. Bentar ya, saya tulis. Oh, turun. Gitu. Oh, terpesan. Oke, tadi kita sampai mana? Nah, sampai situ ya. Mulai mengerjakan ujian atau lanjut mengerjakan ujian. Lanjut mengerjakan itu maksudnya apa? Maksudnya tadi ya, kalau peserta sedang mengerjakan ujian gitu ya, terus tiba-tiba listrik mati atau internet mati gitu. Nah, biar nggak ngulang ngerjain, nah dia ya tinggal lanjut ngerjain aja gitu kan ya. Tapi sebelumnya harus di backup dulu jawaban peserta tersebut gitu. Perbedaan adalah kalau mulai mengerjakan itu dia tidak nge-retrieve dari hasil backup. Tapi yang lanjut mengerjakan dia ada nge-retrieve dari hasil backup. Itu ya bedanya. Terus yang perlu dicatat adalah satu ujian ini bisa terdiri atas lebih dari satu halaman, dan satu halaman bisa terdiri atas lebih dari satu soal, dan untuk jenis soal multiple choice pilihan jawabannya bisa lebih dari satu. Nah sekarang kita coba lihat untuk coding mulai mengerjakan. Sini Fatima boleh scroll ya, mulai mengerjakan ujian ya, scroll ke bawah. Ini direct Laravel ya, scroll ke bawah sini Fatima. Nah itu ya,
halaman ujiannya gitu ya. Oh, itu baru nomor soal doang. Scroll ke bawah ke sini Fatima. Scroll ke bawah. Ya, kan menampilkan daftar soal. Nah, itu dia ya. Baris 379. Coba scroll ke bawah pelan. Ya, scroll ke bawah. Nah, itu kan dapetin nomor halaman dulu ya. Baris 387. 387. Ya, nomor halaman. Nah, berdasarkan nomor halaman itu, saya selanjutnya menampilkan daftar soal yang ada di halaman. Ya, betul ya. Dikonekin ke tabel soal, coba scroll ke bawah. Ya, kemudian, nah makanya di dalam looping di baris berapa tuh? 386 ya. For each. 386 itu kan for each ya. Nah, terus di baris 404 ada for each juga. 404 ada for each. Nah, jadi ada looping di dalam looping. Kenapa? Ya tadi, karena konsep satu ujian bisa terdiri atas lebih dari satu halaman. Satu halaman bisa terdiri atas lebih dari satu soal. Dan satu soal bisa terdiri atas lebih dari satu pilihan jawaban. Nah, untuk menjawab tersebut harus ada nested looping gitu ya. Bentuknya kayak gitu. Sudah saya buatkan gitu ya. Nah, coba scroll lagi ke bawah. Nah, kan di ujian ya. Scroll lagi ke bawah. Nah, daftar kunci jawaban. Ya, baris berapa tuh? 420. Ya. 420. Ya, untuk ngeretif kunci jawaban. 420. Ada looping lagi gitu. Buat nampilin pilihan jawaban. Ya, jadi ada looping di dalam looping ya, dan itu nggak ada hubungannya dengan backup jawaban peserta ya. Yang ada hubungannya itu yang lanjut mengerjakan. Itu tadi kita mulai mengerjakan, sekarang lanjut mengerjakan. Boleh scroll ke bawah lagi ke sini Fatimah. Ya, nah sekarang kita bahas yang lanjut mengerjakan. Di situ saya juga udah tulisin tuh ya, tambahan logik, warna tombol soal, dan centang radio jawaban. Maksudnya centang radio jawaban ya, dia hanya nampilin backup jawaban peserta ujian sebelumnya, jawaban sebelumnya gitu ya. Warna tombol soal maksudnya apa? Jadi yang soal yang sudah dijawab itu ya ada tanda warnanya gitu ya. Buat info peserta, oh ini soal udah dijawab, jadi nggak perlu lagi ngerjain itu. Jadi lanjutin soal yang belum dijawab aja, maksudnya kayak gitu ya. Nah, itu lanjut mengerjakan. Coba kita lihat, scroll ke bawah pelan-pelan ke sini Fatimah. Scroll ke bawah, bentuknya masih sama dengan sebelumnya ya. Ujian soal masih sama ya, saja ya, harus ada hubungannya dengan tabel ATM catch baris berapa tuh? 553 ya. 553 ya, tabel ATM catch. Nah, jadi dicek si soal ini udah pernah dikerjain sebelumnya atau belum gitu ya, maksudnya itu kayak gitu. Kalau sudah pernah dikerjakan sebelumnya, coba scroll ke bawah ke sini. Scroll ke bawah. Kalau sudah pernah dikerjakan sebelumnya, nah itu jika sudah pernah ATM keterangannya, maka warna hijau gitu ya keterangannya yang 567. Tapi jika belum pernah dikerjakan sebelumnya, maka tidak perlu warnai hijau. Gitu ya. Warna hijau tuh dari mana sih? Dari keyword CSS yang itu sukses ya. Baris 570.
570 ada tulisan sukses ya. Yang bawahnya tulisan primary. Sukses. Yang baris 570. Ya, tulisan sukses ya. BTN strip sukses. Betul ya? Terlihat nggak kasih Fatima yang di kelas itu? Oke, ya. Itu kan sukses, yang bawahnya primary, gitu ya. Betul yang itu. Nah, bahan logiknya itu ya. Ngecek ini soal jadi kecil atau belum. Kalau udah ya tombol soalnya warna hijau. Kalau belum ya nggak usah warna hijau. Gitu. Nah, itu satu tambahan logik dari yang tadi mulai kan. Terus ada lagi tambahan logiknya. Coba scroll ke bawah ke sini Fatima. Nah, tolong scroll ke bawah. Nah, ini masih sama ya, nanti soal. Ya, terus ini oke, masih nampilin soal. Terus nah ini harus ada tabel atensi lagi, dicek lagi ya. Jawaban sebelumnya kayak gimana gitu. Ya. Tabel atensi itu. Coba ke bawah ke sini. Ini kan ceritanya kita soalnya hanya multiple choice ya. Jadi saya belum masukin soal esai gitu ya. Baru multiple choice, tapi ya bentuk logiknya sih udah kelihatan. Kalau mau nambahin esai ya gampang sih. Ya. Ini kita konsentrasi mengerjakan yang soal multiple choice dulu. Nah ini ya, baris 670. Nah itu saya tambahin keterangan tambahan logik di situ. Ya. Coba. Kalau sebelumnya sudah mengerjakan soal, jawabannya udah di-type, maka di baris 670 ketika di retrieve dia akan otomatis dicentang radio buttonnya. Makanya tadi kan ada keterangan centang radio button gitu kan ya. Untuk menentukan centang atau kagak, coba lihat baris 675. Ya, scroll ke kanan itu. Scroll ke paling kanan. Nah, tulisan cek. Paling kanan. Terus. Nah, itu dia. Paling kanan cek. Gitu ya. Kenapa ceket? Ya karena tadi ini saya baru multiple choice. Ya saya belum mengintegrasikan soal esai. Ya kalau nanti mau integrasikan soal esai ya nanti diupdate lagi codingannya gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang keterpikiran bagaimana cara mengintegrasikan soal esai, wah itu udah lebih bagus gitu ya. Jadi bebas sih ya. Kepuasnya nanti kayak gimana. Nah, coba scroll ke kiri lagi ke sini Fatima. Nah, scroll ke bawah. Nah, itu kan ada else ya, baris 680. Kalau yang else itu tidak ada cek. Coba lihat baris 685. 685 paling kanan. Paling kanan itu tidak ada tulisan ceket. Nah, itu ya bedanya. Kalau yang tadi ada tulisan ceket, yang ini tidak ada tulisan ceket. Gitu. Maksudnya contreng gitu ya. Centang tombol radionya nggak ada gitu ya. Nah, itu logik untuk lanjut mengerjakan ujian. Coba scroll ke bawah ke sini Fatima. Kayaknya sih udah itu ya, lanjut mengerjakan kayak gitu doang. Scroll ke bawah. Nah, modal itu maksudnya apa? Nah, itu kan udah stop ya. Modal, coba lihat tadi kelewatan modal. Nah, itu modal respon. Modal respon itu maksudnya apa? Ya misalnya kalau misalnya ujian sudah selesai,
ya maka muncul pop-up, oh ujian udah selesai, kayak gitu doang ya. Waktu habis, muncul pop-up, waktu habis. Pasnya modal tuh ya pop-up itu gitu ya. Nah, terus sudah tanda kurung kurawal tutup di baris 711. Nah, itu akhir dari logik lanjut mengerjakan ujian. Nah, itu ya teman-teman, menampilkan daftar soalnya direct level ya. Jadi tidak lagi dikerjakan oleh JavaScript. Nah, sudah peningkatan cukup jauh ya, cukup signifikan peningkatan performanya. Misalnya tadinya untuk membuka halaman ujian ini hanya 250 soal aja sampai 3 menit. Tapi sekarang 250 soal cukup 3 detik aja itu terbuka halaman ujiannya. Jadi cukup signifikan gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada rule yang bisa kita ikuti untuk menetapkan ini seharusnya dikerjakan JavaScript, apa ini harusnya dikerjakan Laravel? Mungkin ada demikian gitu ya. Atau mungkin nggak kepikiran buat bertanya demikian. Ya, tapi kalau kepikiran untuk demikian, ya, jawaban saya tidak ada rule ya. Ini saya dapatkan juga dari ya, hasil eksperimen, ngutik-ngutik gitu ya. Jadi tidak ada rule ya. Mana yang sebaiknya dikerjakan JavaScript, mana yang dikerjakan oleh Laravel. Ya, tidak ada rule pemisahannya ya. Jadi eksperimen, bahan eksperimen aja ngutak-ngatik, oh udah lebih cepat nih. Oh ya udah gitu. Nah itu bagian larannya. Sekarang JavaScript kasih nih Fatima. JavaScript-nya masih ada juga di halaman mengerjakan ujian ini. Coba tolong scroll ke bawah. Nah ini cek status ATM ya masih sama ya. Cek status ATM masih sama dengan sebelumnya. Nah, boleh scroll lagi ke bawah. Cek status ujian masih sama seperti sebelumnya. Boleh scroll lagi ke bawah. Get info ujian masih sama itu ya seperti sebelumnya. Ditampilkan soal ujian masih sama gitu ya. Nah ini dia, do backup jawaban peserta ya. Seperti tadi saya bilang, kalau sebelumnya itu seluruh soal di backup gitu ya, seluruh soal di backup ya, misalnya ada 100 soal maka 100 soal itu tiap detik itu akan lambat sekali ya. Sekarang tuh yang di backup ya misalnya dari soal si peserta sedang ngerjain soal kelima, maka ya yang di backup saat itu ya soal kelima gitu ya. Misalnya berikutnya soal 6 ya yang di backup ya soal 6 gitu ya. Soal kelimanya gimana? Soal kelimanya tetap ada di dalam hasil backupannya gitu, tidak terhapus gitu ya. Dan demikian misalnya lagi soal 7 ya soal 7-nya saja yang di backup gitu ya. Nah sekarang coba lihat yang sebelumnya Kak Sini Fatima, yang sebelum saya improve jadi kayak ini. Boleh lihat, boleh ditunjukkan Kak Sini Fatima yang di ujian yang sebelum saya improve kayak gini. Boleh minta tolong Kak Sini Fatima di share screen kan. Halo, Kak Sini Fatima. Halo. Halo. Iya, Pak.
Oh, kayaknya Kak Sini Fatima lagi terganggu ya jaringannya. Iya Pak, sepertinya sinyal Pak. Oh iya, keluar. Panggilan kepada keluarga Nyonya Mizarni dimohon ke kamar operasi. Keluarga Nyonya Mizarni dimohon ke kamar operasi. Mungkin teman lainnya ada yang berkenan share screen kan. Halo Kak Sini Fatima. Halo, iya Pak, maaf keluar saya nggak tahu. Ini Pak. Boleh di share screen kan lagi. Oh iya Pak. Nah, yang sebelumnya ya, bandingkan yang sebelumnya. Coba do backup jawaban peserta Kak Sini Fatima. Boleh share. Scroll ke bawah. Do backup, do restore. Nah, scroll ke bawah. Do backup. Do backup. Nah, itu dia, do backup. Do backup-nya itu dilaksanakan secara keseluruhan, gitu ya. Setiap halamannya di backupin gitu, ya. Besok sambil lihat ke bawah aja kasih scroll ke bawah. Oh itu halaman gitu ya, ada looping di dalam looping. For ya, 1123 dari 1156 looping di dalam looping itu yang menyebabkan lambat ya, sehingga solusinya tadi sudah saya buatkan gitu ya. Yang di backup adalah hanya soal yang sedang dikerjakan saat itu. Nah, boleh balik lagi Kak Sini Fatima ke yang tadi ya, ini dia. Nah, itu ya, improvement 1 itu udah nambah lagi improvementnya gitu ya. Jadi jauh lebih cepat gitu ya. Karena backupnya enggak dilakukan secara keseluruhan, tapi hanya pada soal yang sedang dikerjakan. Nah, boleh scroll ke bawah sini Fatima. Nah, hitung sisa waktu ujian. Nah, ini masih sama ya. Ini masih sama. Boleh scroll ke bawah. Selesaikan ujian sama. Nah, interval ya. Intervalnya berarti cukup sisa waktu ujian saja. Itu ya. Kalau yang sebelumnya enggak ya. Dia ada backup jawaban peserta juga masukin interval. Boleh lihat ke sini Fatima yang sebelumnya. Do backup jawaban peserta. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Pas scroll. Wah. Wah. Selesaikan ujian. Nah, itu dia. Nah, baris 1423. Juga harus nge-up jawaban peserta. 1423. Nah, itu yang menyebabkan lambat. Kalau soalnya ada 1000, detik nge-backup 1000 soal, itu servernya sibuk gitu ya. Servernya jadi sangat sibuk. Jadi untuk ngatin itu biar server nggak terlalu sibuk, ya hanya soal yang sedang dikerjakan itu saja yang di backup. Gitu. Kemudian untuk nampil soal itu direct Laravel ya, tidak melalui JavaScript. Nah, itu penjelasan improvement untuk halaman mengerjakan ujiannya.
kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan mungkin? Atau bingung mau nanya apa? Asini Fatima, Marcella, Adrian, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Marcella gimana? Belum ada. Kalau Adrian gimana Adrian? Lagi coba dulu Pak, kalau nanti saya nggak tahu, saya akan bertanya ke Bapak. Oh iya, oke. Ya gitu ya. Nanti kalau pada saat mendatang baru muncul nih pertanyaannya gitu ya. Mungkin pertanyaannya nggak muncul sekarang, tapi baru muncul nanti. Gitu. Nah silakan ditanyakan aja, baik di grup atau Japri. Tapi ditanyanya tuh sampai saya ngejawab gitu. Karena ketika kamu kirim itu WA-nya langsung tenggelam gitu. Karena saya juga banyak ke grup lainnya gitu. Ya jadi sampai saya gitu ya. Nah nanti Ya, untuk Pak. soal UAS presentasi ya, kamu presentasikan, yang dipresentasikan tuh apa ya, poin-poin waktu tugas lebaran kemarin ya. Itu masih pada belum presentasi ya. Nah UAS-nya itu ya, presentasikan itu pakai kata-kata diri ya. Nanti ada tanya jawab ya, satu soal aja ya, tanya jawabnya secara live ya. Tapi kalau presentasi rekaman boleh secara rekaman ya, dalam video, kirimin video gitu ya. Tapi kalau tanya jawab tetap harus live ya. Jawaban tidak bisa di googling gitu ya, karena jawaban adalah jawaban yang saya rumuskan, pertanyaannya adalah pertanyaan rumusan saya sendiri gitu ya. Jawabnya saya jamin nggak ada di Google gitu ya. Jadi belajar benar-benar ya di sisa pertemuan ini, pertemuan 14, pertemuan 11. Kalau ada yang masih belum ngerti, udah langsung ditanyakan ya. Jadi nanti pas UAS dapat menjawab pertanyaan saya dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya pas UAS bisa menjawab pertanyaan saya, nah kita jadwalkan lagi ya, saya pikirin lagi pertanyaan berikutnya gitu ya, sampai ada pertanyaan yang bisa kamu jawab gitu ya. Pertanyaannya akan saya buatkan pertanyaan yang membutuhkan analisa gitu ya. Jadi nggak kayak 1+1 sama dengan 2, enggak ya, nggak kayak gitu. Tapi butuh analisa. Kayak contoh tadi kasih nih Fatimah, apa IDX-nya sama dengan 1? Kenapa bukan sama dengan 0? Nah, itu butuh mikir dikit ya. Harus butuh mikir dikit lah ya. Karena kan kita kuliahnya sudah lanjut gitu ya, bukan dasar lagi, udah lanjut. Semuanya serba harus lanjut. Seperti itu. Apa lagi ya? Oh mungkin satu lagi ya. Aduh ini udah mau habis lagi ya. Sampai saya udah mau habis. Satu lagi saya ada improve satu lagi, saya tulisin dulu ya di grup. Yang satu lagi saya improve itu ini nih, saya improve
Itu saya sudah tuliskan di grup ya. Jadi yang satu lagi itu saya ada improve halaman input konfigurasi penyajian ujian. Improve-nya tuh di sebelah mana? Jadi sekarang tuh udah bisa drag and drop soal antar halaman. Kalau sebelumnya kan and drop soal hanya di halaman yang sama gitu ya. Sekarang bisa drag and drop soal antar halaman. Boleh kasih nih Fatima, minta tolong kasih nih Fatima ditunjukkan file yang di folder input konfigurasi. Nah itu input konfigurasi penyajian ujian. Yang kedua, baris kedua. Nah itu. Nah itu ya, hasilnya dapat kamu lihat seperti yang sudah saya bagikan ya. Jadi nggak perlu mikir gitu ya, karena udah saya pikirin, jadi tinggal dipelajarin aja ya. Itu ya, saya kira yang baru sempat ya, yang baru sempat improvement yang baru sempat saya kerjakan adalah demikian ya. Yang belum sempat saya kerjakan yaitu tentang integrasi custom editor ya ke aplikasi USM-nya. Ya, mudah-mudahan kalau ada halangan minggu depan sudah terintegrasi custom editornya itu ya ke aplikasi OSM. Jadi nanti saya share update-annya lagi ya. Nah, saya kira demikian untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ini juga saya bikin kayak gini itu nggak sehari jadi ya. Saya banyak ngalamin kebuntuan gitu ya. Otaknya buntu gitu. Nah, kalau lagi buntu itu ya istirahat aja dulu gitu ya. Nanti kalau otaknya udah seger kerjain lagi gitu. Makanya saya ngerjain tiap pagi gitu ya. Biasanya saya seger otaknya tuh kalau habis bangun tidur. Sebelum ngerjain lain saya ngoding dulu gitu. Mungkin Mira ingin bertanya. Mira, ya, belum ya? Ya udah, ini baterai saya juga tinggal 1% ya. Ini mohon maaf sekali, minggu lalu itu tiba-tiba nggak kuliah ya. Ya karena minggu lalu itu ayah saya kecelakaan. Ini saya juga lagi jaga ayah saya gitu ya di ICU. Saya coba share screen sampai ya, di rumah sakit deh. Itu. Udah, ini baterai saya juga udah mau habis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi pas UAS
dapat menjawab pertanyaannya dengan baik. Nanti jam 1 kita hadap ya. Ini saya cas dulu HP saya karena udah mati ya. Oke. Oke, sampai ketemu jam 1 ya. Iya, Kak. Iya, Kak.